Emiten milik Taipan Prayogo Pangestu PT Barito Pacific Tbk atau BRPT telah menggelontorkan belanja modal sebesar 480 juta dolar Amerika Serikat hingga September 2025. Iya, dana tersebut digunakan untuk pengembangan proyek geotermal hingga akuisisi sejumlah aset strategis. Emiten milik Taipan Prayogo Pangestu PT Barito Pacific Tbk atau BRPT telah menggelontorkan belanja modal sebesar 480 juta dolar Amerika Serikat hingga September 2025. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan proyek geotermal hingga akuisisi sejumlah aset strategis. Direktur Barito Pacific David Kosasih menjelaskan, mayoritas capex digunakan untuk peningkatan kapasitas aset geotermal serta modal akuisisi. Hingga saat ini pembangunan pabrik chlor-alkali dan ethylene dichloride atau CAADC di Cilegon telah mencapai 33%. Sementara melalui anak usaha PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA, BRPT juga telah merampungkan akuisisi jaringan SPBU ESO milik ExxonMobil di Singapura. Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2025, Barito Pacific membukukan pendapatan sebesar 5,56 miliar dolar Amerika Serikat, naik 231,74% secara tahunan. Laba bersih perseroan pun melonjak tajam hingga 557,8 juta dolar Amerika Serikat atau melonjak lebih dari 2.000% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, laporan terbaru OPEC memperkirakan pasokan minyak global akan seimbang dengan permintaan pada tahun 2026 seiring dengan kenaikan produksi OPEC Plus dan peningkatan suplai dari produsen lain. Laporan terbaru OPEC menandai pergeseran proyeksi dari perkiraan sebelumnya yang sempat menunjukkan potensi defisit pasokan. Menurut laporan terbaru OPEC, pasokan minyak global diperkirakan akan seimbang dengan permintaan pada 2026 seiring dengan kenaikan produksi oleh kelompok OPEC Plus dan peningkatan suplai dari produsen lain. Hal ini menandai pergeseran proyeksi dari perkiraan sebelumnya yang sempat menunjukkan potensi defisit pasokan. Kelompok OPEC Plus berencana menahan kenaikan produksi pada kuartal pertama 2026 setelah prediksi pasar menunjukkan kemungkinan kelebihan pasokan. Dalam laporan bulanannya, OPEC menyebut bahwa tren pertumbuhan ekonomi global tetap kuat dan mempertahankan perkiraannya bahwa permintaan minyak global akan meningkat 1,3 juta barel per hari pada 2025 dan meningkat sedikit lebih cepat pada 2026. Proyeksi permintaan OPEC berada di kisaran atas estimasi industri, termasuk dibandingkan International Energy Agency. Sebelumnya outlook OPEC sempat memperkirakan defisit pasokan pada 2026 berbeda dengan IEA dan banyak analis lainnya. Perkiraan permintaan minyak OPEC Plus sebesar 43 juta barel per hari pada 2026 menunjukkan bahwa pasar akan mencatat surplus tipis sekitar 20.000 barel per hari jika kelompok ini mempertahankan tingkat produksi Oktober. OPEC juga menurunkan perkiraan permintaan minyak OPEC Plus untuk 2026 sebesar 100.000 barel per hari dari proyeksi sebelumnya setelah revisi naik pada estimasi produksi di luar OPEC Plus untuk 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, harga emas melambung pada perdagangan hari Rabu didorong oleh penurunan imbal hasil US Treasury menjelang pemungutan suara di DPR Amerika terkait dengan kesepakatan pembukaan kembali pemerintahan federal. Langkah tersebut diharapkan dapat memulihkan publikasi data ekonomi dan memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve pada Desember. Harga emas spot melonjak 2% menjadi 4.208 per ons, level tertinggi sejak 21 Oktober. Sedangkan harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Desember juga melesat 2,4% menjadi 4.213 per ons. Adapun imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat bertenor 10 tahun merosot 1% ke posisi terendah sejak 5 November. Sebelumnya laporan mingguan ketenagakerjaan dari ADP memperlihatkan sektor swasta Amerika Serikat kehilangan rata-rata 11.250 pekerjaan per minggu dalam 4 pekan yang berakhir pada 25 Oktober. Menandakan pelemahan berkelanjutan di pasar tenaga kerja. Sementara itu menurut data dari FedWatch Tool CME Group, pelaku pasar kini memperkirakan peluang 65% bagi The Fed untuk memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan Desember.
Iya, pemirsa, selanjutnya dari bursa global, indeks utama Wall Street bervariasi pada perdagangan Rabu. Dengan Dow Jones mencatatkan rekor penutupan tertinggi dan Nasdaq melemah karena investor beralih dari saham teknologi bervaluasi tinggi sembari berfokus pada kemungkinan berakhirnya penutupan pemerintahan Amerika Serikat. Pada perdagangan Rabu, pemirsa, indeks S&P 500 naik 0,06% ke level 6.850. Indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,68% menjadi 48.254, sedangkan indeks Nasdaq turun 0,26% menjadi 23.406. Sementara itu dari bursa Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa kembali mencatatkan rekor penutupan tertinggi pada hari Rabu dipimpin oleh lonjakan sektor keuangan. Sentimen positif didorong harapan akan segera berakhirnya penutupan pemerintahan Amerika Serikat serta sejumlah laporan keuangan emiten di kawasan tersebut. Kita update pemirsa, indeks Stoxx 600 ditutup naik 0,71% ke level 584,23. Kemudian indeks DAX Jerman menguat 1,22% ke posisi 24.381. Indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,12% ke level 9.911. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Bersama emiten batubara milik Prayogo Pangestu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk melaporkan total produksi batubara per September 2025 mencapai 4 juta metrik ton. Ya, sebanyak 25% dari produksi tersebut merupakan batubara metalurgi yang diproduksi oleh anak usaha perseroan. Emiten batubara milik Prayogo Pangestu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk menyampaikan telah memproduksi sebanyak 4 juta ton batubara sepanjang 9 bulan 2025. Direktur PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk Lim Hendra Gunawan menjelaskan total produksi batubara per September 2025 mencapai 4 juta metrik ton. Sebanyak 25% dari produksi tersebut merupakan batubara metalurgi. Produksi batubara metalurgi berasal dari PT Multi Tambang Jaya Utama, PT Daya Bumindo Karunia, dan PT Bara Internasional. Dengan pengembangan di DBK dan BI yang memiliki total cadangan sebesar 116 juta metrik ton, kontribusi pendapatan dari batubara metalurgi perseroan akan terus bertumbuh melampaui batubara termal. Menurut manajemen, dengan kombinasi tambang yang telah beroperasi dan proyek-proyek yang sedang dikembangkan, perseroan memiliki resource base yang sangat kuat dan prospek pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Manajemen juga mengungkapkan bahwa perseroan memiliki beberapa anak usaha dengan total cadangan batubara sebesar 228 juta metrik ton. Dari total cadangan tersebut, sebesar 133,5 juta metrik ton merupakan batubara metalurgi yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Berbagai sumber, iDectional. Pemirsa, emiten Rumah Sakit PT Cipta Sarana Medika Tbk menggelar ekspansi dengan memulai pembangunan gedung baru di area RS DKH Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Ya, ekspansi itu merupakan realisasi dari rencana ekspansi perseroan seperti yang disampaikan dalam prospektus penawaran umum perdana saham atau IPO perseroan. Dalam IPO perseroan menjaring dana segar senilai 69,9 miliar rupiah, merujuk prospektus IPO sekitar 40,76 miliar rupiah akan digunakan untuk pembangunan gedung baru di sekitar area Rumah Sakit DKH Cibadak. Nantinya gedung baru ini akan menyediakan sejumlah fasilitas, diantaranya adalah fasilitas poliklinik, rawat inap eksekutif, serta rawat inap peserta BPJS. Adapun proyek pembangunan di area Rumah Sakit DKH Cibadak tersebut ditargetkan selesai dalam 10 bulan ke depan.